milikmu. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya, benar ya Tuhan. Iman kami kepadamu adalah iman yang paling kami utamakan daripada yang lainnya ya Bapa. Biarlah seperti pujian kami ya Bapa, kami tetap percaya memegang teguh kepercayaan kami kepadamu, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mulia, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah itu yang terjadi dalam diri kami ya Tuhan. Dan itu juga lah Tuhan yang akan kami pelajari nantinya di dalam firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu kepada kami semuanya Bapa. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, pengertian, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dengan sempurna. Tolong kami Tuhan, ajari kami ya Bapa Surgawi. Kuasai lingkungan kami Tuhan, bertatalah di tengah-tengah kami Bapa. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, oknum si jahat, kami tolak dari tempat ini demi nama Yesus Kristus. Kami serahkan ya Bapa Surgawi pemberitaan firman-Mu ini dari awal dan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap bersama-sama berkata amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita terus mengalami lawatan Tuhan dari minggu ke minggu, dan juga kita akan mengalami pembaruan pikiran kita melalui firman Tuhan pada saat ini juga. Tema hari ini adalah tema yang bagi saya adalah yang paling puncak di dalam kekristenan, yaitu inti dari inti iman Kristen ya. Udah ada inti pula lagi ya. Berapa kali intinya? 1, 2, berarti inti dari inti begitu ya. Kemarin ada yang mengomentari, wah ini berat ini topiknya ini kan begitu, udah intinya lagi begitu. Bukan maksudnya ini berat, tapi saya maksud di dalam judul ini adalah menjadi pusat dari semua pusat iman Kristen ya. Karena iman Kristen itu adalah banyak versinya begitu. Ada orang beriman dia kepada Tuhan yang menyembuhkan begitu. Ada orang yang beriman kepada Allah yang memberikan dia sukses begitu ya. Ada orang beriman memberikan semua apa menjadi kebutuhan di dunia ini, dalam karir, dalam pekerjaan. Banyak versi iman dalam kekristenan. Namun saya mau mengajak kita ke satu pusat daripada semua iman itu. Intinya apa? Begitu kira-kira ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari backgroundnya, ini ada backgroundnya ya Bapak Ibu ya. Kita udah tahu apa isi tema firman Tuhan hari ini ya, dari backgroundnya. Tapi saya percaya di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin belum terungkap. Saya sendiri yang sudah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di STT, ada saya tidak menemukan ketika saya mendapatkan nanti di dalam tema ini. Kita sering mendengar Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga, itu sering ya, bahkan tiap tahun kita dengarkan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang nanti saya beritahukan apa pembahasan itu yang terlewatkan sampai saya SMP, SMA, sampai kuliah itu pun terlewatkan.
Dan saya berharap kita pun nanti mungkin bisa mendapatkan hal yang baru dari tema ini ya. Untuk itu mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang keempat ya. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan membacakan bersama-sama karena hanya 4 ayat saja. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita lihat di ayat yang ketiga tadi. Ayat yang ketiga, perhatikan kalimat Paulus. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa dikatakan di sini? Sebab yang sangat penting. Perhatikan Bapak Ibu kalimat yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Berarti kalau kalimat sangat penting, berarti ada yang penting. Betul ya? Kalau dibilang dia itu sangat pintar, berarti ada yang pintar, ada yang terpintar. Dia itu terbaik, berarti ada yang baik, ada yang paling baik. Jadi Bapak Ibu, dari semua pesan-pesan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, semua itu penting. Tapi ada satu hal yang paling penting yang ditekankan oleh Paulus, dan ini juga yang harus kita ingat seumur hidup kita. Apa itu? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itulah yang terpenting dalam hidup ini, bukan yang lain. Memang banyak surat Paulus tentang bagaimana hidup sukses, ada. Bagaimana hidup menghadapi masalah, ada. Semua itu pernah dibahas oleh Paulus. Tentang pernikahan, ada. Tapi dari seluruh tema-tema yang diajarkan oleh Paulus, ada satu hal yang ditekankan Paulus, yaitu kata terpenting, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan di ayat 4 tadi, dia telah bangkit bagi kita. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, ini saya sudah dengar berkali-kali, bahkan saya sudah percaya Yesus. Sekali percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Begitu ya? Wow, mantap kali jawabannya. Baik, kita akan sekarang uji, benarkah kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau tidak? Ini menjadi hal yang krusial Bapak Ibu. Silakan slide saya. Kita perhatikan slide saya ini Bapak Ibu. Pertanyaannya sebenarnya, apakah saya sudah selamat? Apakah saya aman? Ya. Pertanyaan terbesar dalam hidup ini adalah bukan seberapa banyak kekayaan kita, bukan seberapa besar karir kita, bukan seberapa besar kesuksesan kita. Tapi pertanyaan yang terpenting dalam hidup kita adalah, apakah jiwa kita aman ketika kita sudah meninggalkan dunia ini? Oke, Pak Pendeta, saya sudah tahu jawabannya. Saya aman karena percaya Yesus. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Di dalam bergereja, ya, tidak otomatis membuat kita milik Kristus. Kenapa? Karena banyak orang seperti gambar di depan Bapak Ibu, ada orang datang ke gereja dan tertidur secara rohani. Dari mana kita tahu? Dengan memperhatikan bagaimana dia dari bernyanyi sampai mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Apakah dia serius atau sebenarnya pikirannya di tempat yang lain? Banyak orang ketika saya menganggap gereja sana lah ya, bukan gereja sini ya, gereja sini baik-baik semua ya. Banyak orang ketika mendengarkan firman Tuhan, matanya melihat HP. Saya tanya, sebenarnya pikirannya ke Tuhan atau ke HP?
Nah, saya menggambarkan seperti ini. Dia sedang tertidur. Posisi badannya di gereja, tapi dia sedang tertidur. Di tengah teologi yang baik. Saya termasuk menyampaikan teologi yang baik pada saat ini. Dia tertidur, pulas. Ada orang tipe seperti itu. Saya berharap dan doa saya tidak ada di sini orangnya. Amin. Kalaupun ada bertobat, amin. Ya. Dan selanjutnya, ini kok payah. Keselamatan bukan titik masa lalu, melainkan perjalanan present tense saat ini. Bapak Ibu, banyak orang mengklaim, saya sudah pernah terima Yesus tahun sekian, saya sudah selamat. Akhirnya hidupnya santai, ugal-ugalan. Akhirnya dia merasa sudah selamat, padahal hidupnya pada hari ini tidak menunjukkan bahwa dia sudah selamat. Ini juga harus hati-hati kita. Jangan membanggakan, oh saya sudah pernah diselamatkan, sekarang sudah saya santai. Tidak. Yang membuktikannya kita sudah selamat adalah hari ini bagaimana perjalanan kita. Apakah masih di dalam terang firman Tuhan, kompas firman Tuhan? Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang paling juga perlu kita perhatikan apakah kita selamat atau tidak. Kita memperhatikan Yakobus pasal 2 itu. Ini sering diungkapkan, Yakobus 2 ayat 22 ayat 20. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Katanya orang beriman percaya Yesus, tapi perbuatan baiknya tidak muncul. Masih mabuk-mabukan, masih bertengkar, masih ngejek-ngejek orang, masih mau memukul orang. Benarkah dia sudah beriman? Karena kalau beriman pasti menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus menantang jemaat, tunjukkan imanmu dengan perbuatanmu. Kalau engkau berkata beriman, gak ada perbuatanmu, kata Paulus apa? Kata Yakobus apa? Omong kosong, bohong, dusta. Bagaimana dengan kita? Dari tahap demi tahap yang saya sampaikan ini, apakah sudah kita betul-betul beriman, percaya Yesus yang mati dan bangkit? Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita katakan saya sudah lahir baru, berarti ada yang baru. Ada pintu yang menuju baru. Ada dua pintu, pintu dunia, pintu perjalanan kekekalan. Kalau kita sudah diselamatkan, ada pintu yang kita telusuri, ada jalan. Keselamatan bukan sekedar lolos dari neraka. Keselamatan adalah dipindahkan ke jalur ketaatan kepada Kristus. Anda mengatakan, saya percaya Tuhan, Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita nggak menganggap dia Tuhan. Kita masih tetap di dalam jalur dunia. Hidup di dalam kesenangan dunia. Bukan di dalam tuntunan Roh Kudus. Berarti, benar nggak sebenarnya iman kita yang di awal itu, yang mengatakan saya percaya Yesus? Atau kita beriman kepada Yesus tapi nggak lengkap apa Injil di dalamnya. Nah, makanya nanti saya akan membahas tentang Injil secara mendalam, ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita di dalam 1 Yohanes 2:4, mari kita baca 1 Yohanes 2:4. Saya minta Saudara Rinto, silakan baca Saudara Rinto secara keras. Silakan baca. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini kata Rasul Yohanes. Orang yang mengatakan mengenal dia, tapi nggak taat, omong kosong, omon-omon, kata Pak Prabowo, ya omon-omon begitu ya. Jelas ya, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Wow, ini menyakitkan bagi kita yang kalau sadar ya. Tapi bagi yang tidak sadar, semoga saudara disadarkan, kan begitu. Nah, kembali kepada slide. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau orang yang sudah diselamatkan, ya, maka seleranya bukan lagi selera materi duniawi atau kehidupan kegelapan dunia, tapi kerohaniannya muncul dalam dirinya. Saya ilustrasikan seperti ini. Orang yang memiliki keselamatan atau hidup baru, dia membenci dosa. Dosa itu seperti kotoran. Tapi kalau ada orang yang suka kali melakukan dosa, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, saya nggak perlu jelaskan lah apa itu dosa, ya. Saudara sudah berkali-kali mengerti tentang dosa. Dia seperti babi. Babi itu memang suka kotoran. Jadi sebenarnya orang yang masih melakukan dosa, suka dalam dosa, berarti dia masih belum lahir baru sesungguhnya. Kodratnya belum diubahkan. Bagaimana? Apakah saudara membenci dosa atau tidak?
Atau saudara menganggap dosa itu biasa saja, hal yang normal dilakukan orang? Tidak, Bapak Ibu. Bukan berarti di sini saya mengatakan kita harus sempurna. Memang kita berusaha sempurna, tapi memang kita nggak mungkin sempurna. Tapi ada niat hati kita untuk selalu melakukan yang secara normal, rohani, tidak suka dosa. Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, terjatuh, itu memang manusiawi. Tapi kalau ada orang yang hidup di dalam dosa, itu belum tentu lahir baru. Dua kalimat yang berbeda ya. Orang yang terjatuh dalam dosa, mungkin dia karena silap, sehingga dia terjatuh. Misalnya kita jalan kaki terjatuh, itu mungkin hal yang normal, wajar. Tapi kalau ada orang yang hidup di dalam dosa, setiap hari dia suka dengan dosa, berarti itu belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru, pasti kodratnya akan diubahkan. Nah, mari kita lihat kesimpulannya lewat matriks ini. Jadi begini Bapak Ibu, bagaimana jiwa kita? Apakah kita bergantung pada doa sekali ucap di masa lalu karena sudah saya ucapkan terima Yesus, saya sudah selamat. Setelah itu suka-suka kita. Atau kita melakukan pertobatan dan iman gaya hidup yang terus menerus. Gaya hidup kita terus melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang selera rohani. Doa kita mau. Diajak pelayanan mau. Diajak melakukan perbuatan baik mau. Suka. Karena kita sudah diubahkan. Kita ketika melakukan dosa hanya karena takut hukum neraka, atau kita betul-betul nggak suka dosa karena kita membencinya, karena itu merusak persekutuan dengan Kristus. Saya nggak mau melakukan dosa karena itu menyakiti Tuhanku. Sama seperti kita dengan orang tua kita nggak mau orang tua kita sakit hati, sehingga kita mau perantauan ini dengan baik-baik, kuliah baik-baik, mendapatkan pekerjaan supaya orang tua kita senang. Kira-kira begitulah. Apakah kita karena Kristus atau karena neraka? Selanjutnya, apakah gaya hidup kita persis dengan dunia atau sudah dikuduskan dari hari ke hari? Dan selanjutnya, apakah kita membanggakan moralitas dan pergi kerja atau membanggakan salib Kristus sebagai satu-satunya harapan? Ini menjadi perbandingan yang perlu kita ingat dan kita pikirkan. Saudaraku, supaya ini bisa saudara pelajari terus-menerus, bisa nanti diminta file khotbahnya. Ya, bisa diminta di Sisar ya. Semua bahan khotbah saya dari tahun lalu sampai hari ini, saudara bisa meminta secara gratis. Gak usah bayar begitu. Walaupun saya mempersiapkannya berjam-jam, berhari-hari, tapi saudara terima dengan gratis. Dengan tujuan saya berharap kita yang mempelajarinya mengalami pembaruan pikiran demi pikiran serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyimpulkan begini, kondisi manusia orang Kristen. Ada 4 kondisi kepastian kerohanian. Di barisan ini tidak diselamatkan. Barisan ini diselamatkan. Begini, perhatikan baik-baik supaya jelas. Ada orang betul-betul tidak diselamatkan dan dia memang tidak yakin selamat. Terhilang dan sadar terhilang. Ada orang begitu. Kamu gak takut masuk neraka? Kamu gak mau masuk surga? Terserah mau masuk neraka, mau surga. Pokoknya aku mau menikmati hidup di dunia. Ada begitu. Sadar dia kalau dia memang betul-betul pasrah masuk neraka. Ada begitu Bapak Ibu. Pernah lihat orang kayak gitu? Saya ada. Ketika kita ngajak dia berbuat baik, kamu gak tahu bahwa ada hukuman setelah kekekalan. Mau mati mau gimana terserah, pokoknya aku menikmati hidup di dunia. Ada seperti itu. Itulah tipe orang pertama. Nah, ada orang merasa yakin diselamatkan, tetapi kepastian palsu yang mematikan. Kenapa? Itu contohnya orang Kristen. Saya udah diterima Yesus kemarin, saya sudah dibaptis, saya sudah ditopang sama hamba Tuhan yang dari Korea itu, yang luar biasa itu. Ya saya sudah diselamatkan lah, tapi hidupnya nggak berubah. Hidupnya nggak dikuduskan, niatnya masih tetap tinggal dalam dosa, nggak mau berubah. Berarti dia ini memiliki keyakinan yang palsu, seolah-olah diselamatkan padahal tidak. Hati-hati Bapak Ibu. Dan yang diselamatkan ada 2 juga tipe. Ada orang yang diselamatkan tapi jiwanya gelisah. Sikit-sikit ketika dia melakukan dosa, aduh, saya nggak layak lagi melayani Tuhan. Saya sudah melakukan dosa tadi. Akhirnya dia nggak mau melayani Tuhan. Padahal sebenarnya kejatuhan itu kadang-kadang memang kita bisa katakan itu hal yang manusiawi. Namanya kita masih hidup dalam daging. Tetapi bukan berarti kita harus hidup dalam kedagingan, maksudnya dalam dosa. Enggak. Kalau terjatuh itu hal yang normal. Tapi jangan tinggal di dalam dosa itu sendiri. Nah, ada orang begitu dari diselamatkan, tapi merasa tidak diselamatkan. Sehingga dia pasif melayani, dan seterusnya. Nah, ini yang keempat, yang paling puncak, paling sempurna yang harus kita ikuti. Memiliki kedamaian sejati, dia diselamatkan dan yakin diselamatkan. Nah, orang itu sungguh-sungguh terima Yesus,
mengalami pembaruan dan hidupnya pun diubahkan. Bapak Ibu, pilih yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Yang terakhir. Dan Bapak Ibu, kalau kita pun hidup memang sudah diselamatkan, ketika kita menjauh dari Tuhan, pasti kita akan didisiplinkan. Itu ciri khasnya. Misalnya, saya ini orang yang dulunya cinta Tuhan dan betul-betul sudah diselamatkan. Tapi karena saya tergoda dengan godaan kekayaan dunia, saya tinggalkan Tuhan, lalu saya mencari kekayaan, saya buka usaha, buka ini dan seterusnya. Tiba-tiba Tuhan buat saya bangkrut. Itulah namanya mendisiplinkan. Supaya saya datang kembali kepadanya. Jika Tuhan membiarkan Anda terus berdosa dan berkeliaran di dunia ini tanpa mendisiplinkan Anda, itu berarti Anda bukan anaknya. Perhatikan, kalau ada orang yang meninggalkan pelayan, meninggalkan Tuhan, dan dia nggak dipukul Tuhan atau didisiplinkan Tuhan, berarti dia bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan pasti didisiplinkan. Kalau saudara punya anak dengan anak orang lain misalnya ugal-ugalan, saudara mungkin cuek, betul nggak? Tapi kalau anak kita sendiri ugal-ugalan, apa yang kita lakukan? Kita disiplinkan, karena itu anak kita, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita harus mengetahui bahwa nantinya kita semua akan mati, ataupun mungkin ada yang sudah tidak bisa lagi bekerja atau hidup kita sudah di kamar saja. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam dunia ini semua bintang olahraga, musisi akan hilang, akan mati. Semua pemimpin orang kaya, semua akan runtuh. Semua orang akan lenyap pada akhirnya. Dan bagaimana nasib kita? Apakah kita sebenarnya sudah diselamatkan atau tidak? Bapak Ibu, untuk memulai pemahaman Injil, ini saatnya kita akan memasuki Injil. Pemahaman Injil. Mari kita membuka Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3, kita mulai masuk tentang Injil. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan itu sabar, dia mengasihi saudara, dia ingin kita selamat. Tapi ingat, Tuhan juga tidak mungkin membebaskan orang dari kesalahan. Semua akan dihukum. Jadi bagaimana ini? Kita setiap melakukan kesalahan pasti dihukum. Kita yang melakukan dosa pasti ada akibatnya. Nah, masuklah pengertian dari Injil ini. Kita kembali ke slide ya. Karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu, maka ada tabrakan antara kasih dan keadilan. Di satu sisi Tuhan mengasihi kita, semua manusia. Tapi di satu sisi Tuhan pasti akan menghukum, karena dia adalah Allah yang adil. Perhatikan dua kalimat ini. Pertama, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Allah yang penyayang dan pengasih. Dia mengampuni kesalahan, tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Setiap orang harus dihukum. Pak Putra pasti dihukum sebenarnya karena dosa kita. Anak-anak HTK, semua kita ini berdosa dan pasti dihukum. Jadi bagaimana Allah yang mengasihi dan juga Allah yang menghukum? Maka cara Allah mempertemukannya itulah yang disebut, yang sering kita dengar istilah salib. Salib adalah realitas keadilan dan kasih Allah berjumpa di situ. Ya, kemarahan Allah tertinggi terjadi di salib. Kasih Allah terbesar tertinggi di salib. Di sini perjumpaannya Bapak Ibu. Kemarahan Allah melihat dosa si Petrus, KPU selama ini banyak sekali. Bagaimana Tuhan melampiaskannya, menghukumnya di salib. Allah mengasihi melalui salib, memancarkan kasih pengampunan kepada kita. Oke, saya percepat. Bapak Ibu, saya akan memperdalam tentang kematian Yesus di kayu salib dengan membuka Matius 26 ayat 36. Mari kita melihat Matius 26 ayat 36 ya sampai 39. Saya akan membacakan dan kita perhatikan baik-baik, karena ini yang saya bilang, yang saya pernah lewat bertahun-tahun tidak menemukan makna ini, dari SMP, SMA sampai kuliah S1. Kita perhatikan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saya tanya, nanti kita lanjut. Kira-kira Yesus di sini gentar dan sedih gara-gara apa? Waktu di Getsemani. Banyak orang bilang karena mau disalibkan. Ya, itu umum. Gak usah terlalu diam-diam, takut salah, enggak usah. Saya pun paham itu, ya. Oke, kita lanjut ayat 38. Lalu berkatanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini detik-detik Yesus mau ditangkap, ya. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus merasa sedih dan apa di sini katakan mau mati rasanya. Dia tuh waktu di Getsemani masih ingat ya ceritanya. Dia berdoa, yang ada malaikat, lalu ada tetesan darah, keringat darah. Gak pernah orang keringat darah kan? Tapi ini karena ada rasanya mau mati sehingga keluar keringat darah. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, inilah doa Yesus, mengungkapkan isi hatinya. Apakah karena salib? Apakah karena cambukan? Apakah karena orang Romawi dia takut? Ini jawabannya, yang selama ini saya terlewatkan. Untung saya mendapatkan pemahaman ini. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini. Dia mengatakan cawan, bukan mengatakan biarlah salib atau biarlah paku, biarlah cambuk ini berlalu, tidak. Tapi dia mengatakan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus menggunakan kata cawan. Saudara mengerti apa cawan di sini? Saya melihat banyak orang Kristen juga belum tahu apa arti cawan di sini. Bahkan waktu saya dulu memimpin PA di mahasiswa Universitas Sumatera Utara, banyak yang nggak tahu arti cawan di sini. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa bukan supaya orang Romawi dilalukan, tidak. Yesus berdoa bukan supaya cambukan dihindarkan, tidak. Yesus berdoa tidak supaya dipakukan, tidak. Yesus berdoa supaya cawan itu dilakukan. Pernahkah saudara fokus kepada cawan ini? Atau selama ini kita fokus hanya pada salib? Salib benar, itu sangat-sangat penting. Tapi di balik salib itu ada cawan yang didoakan Yesus. Nanti saya tunjukkan filmnya. Mudah-mudahan film ini membuat saudara semakin mengerti tentang salib itu seperti apa secara rohani. Siap-siap. Saudara jangan sempat melewatkan penjelasan saya. Lewat sedikit, nanti videonya pun kurang lengkap bagi saudara. Jadi perhatikannya. Nah, kembali kita kepada slide. Apa itu cawan? Ya. Next. Cawan itu adalah kebencian suci terhadap dosa. Di dalam Yeremia 25 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Ambillah cawan berisi anggur kehangatan murka ini dari tanganku. Cawan berarti adalah murka Allah. Kumpulan murka Allah. Allah mengasihi kebenaran, maka ia harus membenci kejahatan dengan kapasitas yang tak terhingga. Dosa itu begitu dibenci oleh Allah. Dan Allah mengatakan bahwa ada cawan kemurkaan Allah yang akan diterima Yesus nantinya di kayu salib. Jadi cawan itu Bapak Ibu berbicara tentang kemarahan Allah. Kumpulan kemarahan Allah dikumpulkan di dalam cawan itu seperti dalam gambar ini. Inilah kemarahan Allah dari zaman Adam sampai akhir zaman. Semua dosa-dosa itu, baik dosa saudara, dosa Adam dan Hawa, dosa Nuh, Abraham, semua dikumpulkan di sini di dalam cawan ini. Dan inilah yang akan diminum oleh Yesus ketika di kayu salib. Bapak Ibu, saya akan kasih gambarnya seperti ini contohnya. Yesus itu suci, murni. Tapi semua dosa dilimpahkan kepada dia, dituangkan kepada dia, diisap ke dalam dirinya. Karena dia adalah penebus dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia suci, tapi dia dibuat jadi berdosa gara-gara saya dan saudara. Gara-gara orang-orang di dunia yang berdosa. Semua dosa diisapnya Bapak Ibu. Bahkan dari zaman perjanjian lama di Israel. Saudara masih ingat kisah tentang bagaimana di dalam perjanjian lama penghapusan dosa dulu? Orang Israel kalau berdosa apa yang dilakukan untuk penyucian? Mengorbankan
domba atau hewan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cemana sistemnya? Oke, saya tunjukkan lewat video berikut ini. Nah, jadi dulu orang kalau berdosa dia membawa domba persembahannya sebagai pengganti dosa dia. Jadi begini mekanismenya Bapak Ibu, supaya saudara tahu, ya. Imam akan mencek apakah domba ini bercacat atau tidak. Dicek dulu, kalau memang bagus oke, diterima dombanya, lalu akan dieksekusi. Caranya adalah orang yang berdosa ini memegang tangan kepala domba, dan setiap dosa orang ini dilimpahkan kepada domba ini, ditransfer ke dalam domba ini sebagai pengganti penghukuman terhadap dosa orang ini. Begitu dulu Bapak Ibu. Lalu setelah ditimpakan, kesucian daripada domba ini pindah kepada dia. Artinya kan domba itu kan nggak berdosa. Apa dosanya kan dipindahkan ke orang ini. Lalu ini domba ini yang mewakili manusia yang berdosa itu akan dihukum karena dosanya. Dipotong dia. Setelah dipotong, lalu dibakar di mezbah persembahan. Lalu Tuhan pun menerima persembahan itu dan memberkati orang ini karena dia sudah disucikan. Karena orang ini sudah disucikan, dia bisa pulang dengan damai sejahtera karena sudah menerima pengampunan dari Tuhan Allah. Jelas Bapak Ibu modelnya? Tapi pertanyaan, apakah domba itu sebenarnya bisa menghapuskan dosa? Kan dia binatang. Tidak. Itu adalah tipologi. Nah, maka saya tunjukkan ada ayat. Silakan slide selanjutnya. Bagaimana Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa domba perjanjian lama tidak menghapus dosa. Sesungguhnya domba yang sejati itu adalah siapa? Yesus. Yohanes 1:29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa siapa? Dunia. Dialah domba yang sejati itu. Jadi perjanjian lama itu yang selama ini dipakai untuk korban penghapus dosa, itu bukan menjadi aslinya. Itu adalah bayang-bayang di masa yang akan datang, yaitu di masa Yesus. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi dosa perjanjian lama itu semua dulu bukan hewan yang menghapuskan. Hewan itu hanya simbol, atau bukan simbol lebih tepatnya dalam bahasa teologi, itu namanya tipologi. Tipologi Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi ada bayang-bayang yang dilakukan. Dan yang benar adalah Yesus menjadi korban penghapus dosa dunia. Ini kenapa nih? Silakan selanjutnya. Begini Bapak Ibu, di kayu salib. Jadi waktu Yesus di kayu salib, 1 jam pertama ke 3 jam, itu adalah manusia mengejek secara fisik dunia. Tapi Bapak Ibu, yang perlu saudara perhatikan adalah 3 jam selanjutnya. Yaitu apa? Terjadi kegelapan. Ruang kegelapan. Kristus menanggung ombak demi ombak murka Allah yang seharusnya menjadi hukuman kekal bagi kita. Jadi ketika Yesus di kayu salib, semua lautan dosa, semua samudra dosa jatuh ke dalam diri Yesus. Dilimpahkan. Itulah namanya cawan murka Allah. Seperti tadi di perjanjian lama, semua dosa orang Israel yang tadi mengorbankan domba, sebenarnya dosanya itu sebenarnya dilimpahkan kepada Yesus, dikumpulkan. Lalu Yesus menanggungnya sekali untuk selamanya. Bapak Ibu, tibalah kita masuk kepada video puncak. Di dalam bagaimana sebenarnya Yesus menanggung murka Allah di kayu salib. Siapkan hati dan pikiran, kita tonton video berikut ini. Ini 3 jam pertama, dia diejek, ya. Ada yang menangis, ada yang mengejek. Lalu doa Yesus, ampunilah mereka, ampuni orang yang tidak mengerti. Setelah itu masuk 3 jam selanjutnya, masuk kegelapan. Di sinilah puncaknya, Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Di sini terjadi kegelapan, seluruh kegelapan dosa dari zaman ke zaman akan dilimpahkan ke dalam diri Yesus. Ketika Yesus tahu akan dilimpahkan itu, dia berkata,
Eloi Eloi lama sabachthani pada saat itu. Inilah alam roh yang terjadi Bapak Ibu. Dosa, lautan penghukuman, ya. Kutukan sepanjang zaman, penyakit karena dosa, maut, kematian, semua berkumpul dari zaman ke zaman pada waktu di kayu salib. Terjadi kegelapan. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Allah Bapa sudah meninggalkan dia karena mau melimpahkan murka Allah yang begitu besar itu. Lalu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Nah, ini penderitaan yang paling tinggi Bapak Ibu. Ini harus kita sadari. Ini yang tertinggi, murka Allah dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Pada waktu kegelapan terjadi. Dia menghisap seluruh dosa dari zaman ke zaman. Diterima di kayu salib. Selama 3 jam. Setelah itu, apa yang terjadi? Inilah makna kalimat yang dikatakan Yesus. Selesai. Ada kata selesai kan? Sudah selesai. Pengertiannya, dosa sudah diselesaikan pada waktu di kayu salib. Setelah selesai, maka apa yang terjadi? Kembali terang, Bapak Ibu. Kan 3 jam kegelapan. Setelah itu selesai, apa yang dilakukan Yesus? Selesai tugasnya, ya udah, menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa. Haleluya, diberkati dengan video ini Bapak Ibu. Ini adalah fakta roh yang terjadi di kayu salib. Ada berapa banyak yang baru tahu tentang ini? Apakah Anda sudah tahu lama atau barusan? Saya sendiri, ini waktu SD, SMP, SMA saya belum tahu. Bahkan waktu kuliah S1 saya belum tahu ini. Apa yang terjadi dalam alam roh ketika Yesus disalibkan. Setelah saya tamat kuliah S1, dari S1 teologi Bapak Ibu. Setelah saya banyak belajar, saya sering nonton khotbah bahasa Inggris dari Singapura, khotbah bahasa Inggris dari Amerika, saya tonton. Ini khotbah dari Singapura Bapak Ibu, saya tonton, saya temukan. Ini khotbahnya 12 tahun yang lalu Bapak Ibu. Film ini. Tadi ada kan tulisan 2014, nanti saudara bisa cek lagi karena videonya bisa Bapak Ibu minta. Ini video lama, tapi banyak orang belum tahu tentang realita dunia roh ketika Yesus disalib. Jadi semua dosa Bapak Ibu, semua kutukan sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan kapasitasnya tanpa batas. Semakin banyak orang diselamatkan, maka semakin banyak dosa dilimpahkan. Tapi itu semua dilunasi oleh Yesus di kayu salib. Luar biasa bukan? Inilah realitas salib. Oleh sebab itu, kasih yang menanggung segala murka. Bagaimana kita bisa memahami sebuah kasih yang menanggung takaran penuh dari murka ilahi demi orang-orang fasik yang sama sekali tidak berdaya. Itu karena kita ditanggungnya. Wow, betapa besarnya kasih Allah bagi kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Yesus karena hal yang lain, sangat disayangkan. Kasih Yesus begitu besar bagi kita. Kalau kita lihat kisah selanjutnya adalah Yesus bangkit ya. Pengertian bangkit adalah jaminan keadilan Allah telah puas dan pembayaran telah diterima sepenuhnya ya. Karena Yesus sudah mati, dosa sudah diampuni, dosa sudah dibayar lunas. Maka Allah Bapa membangkitkannya dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu terbukti dengan banyaknya saksi-saksi. Ya, jadi jangan bilang Yesus itu bangkit itu karena dongeng, tidak. Ada banyak saksi Bapak Ibu ya. Para perempuan, ini udah tahu ceritanya ya. Saksi pertama, Petrus dan Yohanes melihat makam langsung. Thomas, dia langsung melihat jari
ke dalam tangan Yesus yang berlubang. Lalu ada 500 orang, ini dalam 1 Korintus. Dan ada Paulus, ketika dia menuju Damsyik, Yesus menampakkan diri di langit. Tahu ceritanya ya, itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Jadi Yesus itu betul-betul bangkit Bapak Ibu, menyatakan bahwa dia hidup dan sudah terjadi kemenangan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa orang-orang Kristen merayakan hari Minggu adalah hari ibadah? Ini alasannya, karena hari Minggu adalah hari kemenangan. Ya, di mana kematian, kegagalan, kehancuran bukanlah kalimat terakhir dalam cerita Anda. Ya, Yesus bangkit, hidup, dan tidak ada lagi kematian bagi orang yang percaya kepadanya. Inilah sukacita mutlak. Makanya kenapa hari Minggu dilaksanakan. Sebenarnya terlalu panjang membahas ini Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi kita yang mau percaya dan sungguh-sungguh ke dalam iman kita ke dalam Yesus, maka tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Tidak ada lagi rasa kematian yang menghantui kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya, Paulus menantang maut. Bayangkan, ada nggak orang yang pernah menantang maut? Mana ada orang yang sanggup menantang maut? Tapi Paulus, karena dia sudah menerima Yesus dan percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, dia mengatakan, "Di mana kemenanganmu, hai maut? Di mana sengatmu? Kematian telah dikalahkan, Anda akan hidup selamanya." Haleluya. Puji Tuhan. Inilah kemenangan terbesar di dalam diri manusia. Dan yang paling mulia lagi Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus, menerima pengampunannya adalah kita pada waktunya nanti kita akan menerima perayaan perjamuan yang nyata di surga. Tuhan sudah menyiapkan bagi yang percaya ya. Kita nanti akan menikmati makan sepuasnya Bapak Ibu. Perjamuan pesta anak domba dalam kitab Wahyu. Wow, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Janji Tuhan bagi kita yang percaya. Nah selanjutnya, apakah kita sudah sungguh percaya? Dan bagaimana kita supaya diselamatkan dan menerima semua itu, baik berkat pengampunan, baik berkat rohani di dalam kekekalan. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-10. Bukan Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Ini ayat yang sudah terkenal juga, tapi saya mau menegaskan lagi supaya lebih jelas Bapak Ibu ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini adalah syarat untuk menerima keselamatan atau menerima kehidupan yang kekal. Pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu Anda berkata, "Pak, saya sudah melaksanakannya, Pak. Beberapa kali pun ketika ada KKR pendeta, saya maju ke depan, saya terima Yesus, dan saya sudah selamat." Berarti Pak, kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, Anda sudah selamat. Dan Anda akan mengalami perubahan hasilnya. Saya tanya Bapak Ibu, adakah di dalam Alkitab orang-orang yang berjumpa Yesus hidupnya tidak diubahkan? Nggak ada, semua diubahkan. Zakeus ketika jumpa dengan Yesus, berubah nggak hidupnya? Berubah. Paulus, namanya Saulus waktu dia dipanggil Yesus, ketika dia mau ke Damsyik, berjumpa Yesus dari langit, berubah nggak hidup Saulus? Berubah. Semua berubah Bapak Ibu. Petrus ketika berjumpa dengan Yesus di pinggir pantai waktu dia menjala ikan, berubah nggak hidup Petrus? Berubah. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, hidupnya pasti berubah. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara berkata saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mengaku, kalau itu sungguh-sungguh iman kita pasti menghasilkan perubahan. Bagaimana Pak? Saya sudah percaya nih, percaya. Mungkin kepercayaan Anda kurang mendalam. Maka pelajari kembali Injil. Baca lagi Alkitab supaya lebih mendalam pemahaman Injilnya. Siapa Yesus yang Maha Kuasa itu? Bagaimana proses pengampunan kita? Siapa Dia? Harus dibaca terus supaya iman kita betul-betul tumbuh dan kuat, tertanam dalam hati kita. Ya. Di ayat 10-nya dilanjutkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Percaya Yesus sebagai Tuhan, dengan mulut dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, ini konteks ayat ini saya jelaskan ya supaya tahu.
konteks ayat ini, surat Roma ini, pada waktu itu orang-orang Kristen kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, dia akan ditangkap oleh orang Romawi. Karena pada zaman itu peraturan ketat. Siapa yang mengaku ada Tuhan selain kaisar, orang itu ditangkap. Jadi pengakuan ini berarti sungguh-sungguh dari hati, bukan sekedar omong-omong udah diselamatkan, tidak. Zaman itu setiap orang yang mengaku saya percaya Yesus adalah Tuhan ditangkap sama orang Romawi karena dia telah menyaingi kaisar. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan zaman ini harus kembali kepada hati terdalam, bukan hanya asal di mulut, tapi kita percaya dalam hati, Tuhan, Engkau Yesus yang telah mati dan bangkit mengampuni dosa-dosaku. Engkau berkuasa dan Engkau akan menjadi Tuhan bagi hidupku. Harus menjadi hati yang terdalam, meresapinya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kepada slide. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu, maka kita pasti meninggalkan berhala-berhala modern kita. Kenapa saya bilang berhala modern? Berhala modern itu adalah seperti ini. Kita diikat oleh HP, kecanduan kekuasaan, harta, popularitas, kita diikat. Ini berhala modern. Berhala kuno apa? Patung-patung ya. Itu berhala kuno, itu patung-patung, itu berhala kuno. Tapi berhala modern ini yang mengikat kita sehingga kita tidak datang kepada Tuhan. Jadi apa dikatakan di sini? Anda tidak bisa mempertahankan berhala Anda dan memiliki Yesus pada saat yang sama, nggak mungkin. Yesus pernah berkata, tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak mungkin. Ada satu Tuhan yang harus Anda layani. Maka ketika kita percaya Yesus, Anda harus meninggalkan berhala-berhala ini. Supaya real, nyata, kita terima Yesus atau tidak. Bapak Ibu, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Dibandingkan semua yang ini, nggak ada apa-apanya itu Bapak Ibu. Dibandingkan, mana gambar ini? Perhatikan gambar ini Bapak Ibu. Nilai pengorbanan Yesus yang tak terhingga itu tadi sudah mengalahkan maut, sudah bangkit. Kalau kita baca nih, karena satu pria ini jauh lebih berharga daripada gabungan seluruh semesta ini. Bayangkan Bapak Ibu, sampai bumi, planet Pluto, planet Saturnus, Bima Sakti, ini kan ada tata surya ya. Dibandingkan dengan nilai kematian dan kebangkitan Yesus, ini tidak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Sampai di sini jelas, mata kita harus melihat bahwa Yesus lebih indah dari semuanya. Karena Yesus sudah menanggung semua dosa kutukan dan menyiapkan kehidupan kekal. Masa kita menganggap kecil Bapak Ibu? Jangan kita pekerjakan kasih Tuhan Yesus. Mari kita membuka Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah sudah mengaruniakan anaknya kepada kita. Bagaimana mungkin yang lainnya nggak mungkin? Nggak ada nilainya yang lain, bos. Bumi ini berapalah nilai yang dibandingkan diri Yesus? Yesus bisa menciptakan 100 bumi. Bisa nggak diciptakannya? Bisa. Bisa nggak diciptakan Tuhan Yesus tata surya sampai 1000 lagi? Bisa. Bisa nggak Tuhan Yesus menciptakan manusia yang lagi dari debu tanah? Bisa. Tapi Yesus mau mengasihi kita, Bapak Ibu. Maka kita harus sadar ini. Kembali kepada slide. Aplikasi daripada akhir dari khotbah ini adalah, tujuannya adalah ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan menganggap Yesus lebih tinggi, lebih mulia daripada alam semesta ini, maka Bapak Ibu, mari kita menyatakan bahwa Yesuslah yang menjadi pengelola hidup saya. Yesus yang menjadi pengelola hidup kepribadian saya, pekerjaan saya, keuangan saya, pernikahan saya. Orang Kristen sejati tidak hidup melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri, tetapi mereka menyelaraskan setiap ranah kehidupan di bawah kedaulatan Kristus. Kalau kita betul-betul sungguh menerima Dia, menyatakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, semua ini harus dikendalikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Itulah makanya kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata tentang pekerjaan yang sudah saya khotbahkan. Walaupun ini saya khotbahkan bulan lalu, saya merasa ini masih sedikit yang saya sampaikan. Betul. Kalau dua sesi itu mungkin ada 10 sesi tentang pekerjaan. Tapi yang saya sampaikan bulan lalu itu sudah intisarinya Bapak Ibu. Kita juga harus tahu tentang keuangan. Ini perlu dikhotbahkan.
Ya, kalau saya punya kesempatan, saya akan khotbahkan tentang bagaimana manajemen keuangan dari versi Kristen. Ini juga perlu supaya kita betul-betul mengelola uang dengan baik, pernikahan, dan yang lainnya, kehidupan pribadi. Yesus adalah pengelola kita. Dan yang terakhir, yaitu alasan kita taat. Ini dua hal yang berbeda dan saudara harus betul-betul menyadarinya. Ada orang taat karena supaya dikatakan bermoral baik atau untuk mencapai keselamatan. Tidak. Kita kalau yang dipercaya kepada Yesus bukan di sini posisi kita, tapi di sini. Kita taat karena kita telah melihat apa yang Ia pikul di dalam kegelapan tadi. Dan kemana Ia telah membawa kita ke dalam terang. Pandanglah Kristus. Jadi Bapak Ibu, dua hal yang berbeda. Bagi kita yang sudah hidup dalam Kristus, berbuat baik bukan untuk mencapai keselamatan, bukan supaya dibilang bermoral baik, tidak. Kita yang di dalam Kristus berbuat baik karena kita sudah tinggal di dalam terang. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika Kaisar ataupun di Inggris lah yang eksis sekarang ya, di istana Inggris atau di istana presiden lah kau jauhan kali ke Inggris ya. Kalau kita tinggal di istana presiden, kira-kira berubah nggak gaya hidup kita? Dulunya mungkin kita kan kalau di kehidupan sehari-hari pakai celana pendek keluar ya kan, baru kita pakai baju kaos-kaos aja ya kan, pakai sendal. Saya tanya, ketika kita misalnya disuruh tinggal seminggu saja di istana presiden, kira-kira berubah nggak gaya hidup kita? Pakaian kita berubah nggak? Rambut kita berubah nggak? Bau keringat kita nampak atau enggak? Berubah kan? Kenapa bisa berubah? Karena sudah tinggal di istana presiden. Maka saya mau katakan, begitu juga bagi kita yang tinggal di dalam Kristus, hidup kita pasti berubah. Bagaimana mungkin kita melakukan kegelapan kalau sudah tinggal di dalam terang? Bapak Ibu, akhir kata saya katakan, sudahkah kita diselamatkan? Saya berharap kita diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, sudahkah kita memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain juga? Kepada orang tua kita mungkin belum mengerti Injil, kepada bapak udah kita, paman kita, kepada keluarga kita, tetangga kita. Kita juga harus memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita akan bernyanyi di lagu yang terakhir tadi tentang iman kita kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu dari penjelasan hari ini, biarlah kita semakin percaya kepada Yesus dan hidup kita diubahkan. Kalaupun belum mengerti, silakan nanti tonton lagi video tadi, dengar lagi khotbah saya, atau bisa nanti saudara minta filenya dari Sisari. Saya percaya Tuhan akan terus memperbarui kita.